kembalilah sebelum ayam berkokok 2 kali. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 30-35 dikatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ini hal yang luar biasa. Seorang pemimpin akan mencari orang-orang seperti ini, yang loyal, yang mengabdi, dan yang mau mati demi diri sang pemimpin. Dan apakah Petrus benar mau mati demi Yesus? Di dalam Matius 26 ayat 69-75 berkata, sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini adalah penyangkalan diri level 1. Karena ini terjadi secara spontan dan tak disangka-sangka. Berbeda dengan penyangkalan Judas Iskariot yang memang direncanakan dengan matang. Meskipun penyangkalan seperti ini adalah hal yang paling konyol, tetapi memang kadangkala banyak orang Kristen yang imannya jatuh bangun seperti ini. Ada saat kita semangat beribadah, semangat melayani, semangat berkorban. Tetapi ketika masalah datang, semangat kita mulai pudar dan kita mulai meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Menjadi Kristen itu gampang, tetapi mengikut Yesus tidak mudah. Di dalam Injil Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Banyak orang meninggalkan Yesus karena tidak mau pikul salib, Tidak mau menderita, dan tidak mau menyangkal diri. Jadi, bahkan Tuhan memakai ayam untuk mengingatkan Petrus agar jangan menyangkal Tuhan. Dan cukuplah Petrus yang menyangkal Tuhan dan diingatkan oleh ayam yang berkokok. Jadi jika Anda tadinya seorang Kristen dan Anda sudah meninggalkan Yesus, berpindah keyakinan, berpindah ke agama lain, ingat bahwa setiap kali ayam berkokok, itu adalah peringatan buat Anda supaya Anda kembali kepada Tuhan. Bahkan jika Anda sedang makan ayam goreng atau fried chicken, itu tanda bahwa Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Jadi, kembalilah sebelum ayam berkokok 2 kali, supaya Anda tidak merasa terganggu ketika sedang makan ayam goreng kesukaanmu.